saya Muhammad Gufron Hadi. Saya dari alamat saya ya pertama, alamat saya dari Larangan, Bandung. Saya bersekolah di IAIN Madura dan program yang saya ambil di sana adalah program tadris bahasa Indonesia. Sebelum saya ingin mengetahui tentang keseharian dari narasumber, tentang apa yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, saya ingin menanyakan dulu nama narasumber siapa dan tempat tanggal lahirnya beserta sekolahnya dan aktif di mana begitu. Langsung kepada narasumber, silakan. Saya berikan waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Institut Agama Islam Negeri Madura. Tempat tanggal lahir saya dilahirkan di Kota Bangkalan, kemudian tanggal lahir 08/03/2000. Anda aktif sekarang, aktif di mana? Maksudnya organisasi apa begitu? Bisa Kemudian bisa dia ya, bisa nanti dulu. Bisa di aktif di organisasi. Sebutkan organisasinya. Ya, coba. aktif di organisasi LPM Aktivita, UKM PI dan Riset, Terus Bengkel Sastra. terus. Kemudian kalau di ekstra itu PMII, kemudian PAC Ibnu IPPNU Pelangaan. Terima kasih. Sekolahnya di mana? Sekolah. Sekolah asal. Ya, sekolah. Bukan. Sekarang sekolah di mana begitu? Sekarang. Baik, saya sekarang masih menjalani kuliah di Institut Agama Islam Negeri Madura. Bagus bagus. Berarti sampean ini satu jurusan sama saya, satu prodi dengan saya kan itu. Tapi kelihatannya sampean ini angkatan 19 ya. Betul. Apa Ya, saya angkatan 19. angkatan 19? Baik. Di sini saya ingin kenalan dengan Anda sudah, tetapi di balik kenalan saya ingin mengetahui tentang keseharian sampean, baik di rumahnya dan di organisasi maupun di sekolahan. Pertanyaan saya pertama begini, apakah saudara Umar ya, saudara Umar, apakah saudara Umar sekarang, apakah saudara Umar sekarang masih aktif di organisasi yang saudara sebutkan? Bisa didengar? Umar? Umar Faruk? Baik, Umar Faruk bisa didengar? Ya, bisa. Ya, kita adalah jaringan ya di sini. Begini pertanyaan saya pertama, tadi saya sempat menanyakan apakah saudara Umar Faruk ini masih aktif di organisasi yang Anda sebutkan tadi? Ya, saya aktif di organisasi tersebut. Organisasi tersebut aktif. Dan kalau misalkan aktif kan sekarang ini pembelajaran di Indonesia ya, khususnya di Indonesia kan pembelajarannya tidak keseluruhan, tetapi untuk negeri kita bisa katakan ada pembelajaran dari baik di pembelajarannya ataupun dari organisasinya. Dan untuk mengetahui apa apa ya apa
COVID-19 ini, adanya masalah di Indonesia ini mengganggu aktivitas saudara di organisasi. Bisa dijawab? Alhamdulillah, meskipun kita kuliah daring, alhamdulillah organisasi itu bisa melakukan aktivitas meskipun lewat daring. Lewat apa? Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh organisasi tersebut, yaitu kita bisa diskusi lewat Google Meet, kemudian Zoom, dan semacamnya. Baik-baik. Ternyata saya coba bertanya kepada mahasiswa yang aktif maupun di IAIN Madura, di UNIRA, kebanyakan adanya masalah di negara ini tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk belajar, kan? Tidak. Ya. Tidak. Ya, bagus. Pertanyaan saya kedua, memang ini cukup relevan dengan pertanyaan pertama, tetapi dampak pembelajaran, kan kalau adanya masalah ini pastinya ada dampak kepada pembelajaran, kan? Itu dampak pembelajaran daring, dampak positif ya, dampak positif dari pembelajaran daring yang diperoleh oleh saudara Faruk selama menjalani pembelajaran di tahun 2020 itu apa dampaknya? Silakan. Bisa disebutkan aspek-aspeknya. Baik, terima kasih. Dampak positif dari kuliah daring, yang pertama, kita bisa tahu tentang aplikasi-aplikasi yang belum kita tahu. Contohnya seperti Google Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Classroom, dan semacamnya. Jadi kita itu tahu aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kami itu belum tahu tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Terus, apakah ada lagi selain itu? Oke, kita itu bisa melakukan kuliah daring meskipun kita tidak di rumah. Kita bisa di rumahnya nenek sambil silaturahmi, kemudian bisa ke sanak famili begitu. Kemudian manfaatnya lagi, positifnya, kita itu bisa mengirit uang jajan. Mengapa demikian? Karena uang saku yang selama kita belajar online itu tidak seboros yang ketika kuliah offline begitu. Terima kasih, cukup menarik dari saudara. Bahkan ada saudara yang tadi menyinggung tentang pembelajaran, bukan pembelajaran, tentang apa itu? Mengirit uang saku. Nah, kan kebanyakan dari mereka yang saya pernah tanyakan itu bukan uang saku, memang uang saku tapi irit, tetapi paketan data itu untuk dibelikan paketan data. Permasalahan seperti itu bagaimana saudara Faruk menanggapinya? Oke, masalah paketan data, Ya, kita itu sudah disediakan atau diberi oleh pihak kampus begitu. Pihak kampus. Ya, baik. Memang pihak kampus sudah memberikan, tetapi kalau menurut saya pribadi saya merasakan kenapa meskipun pihak kampus sudah memberikan, tetapi tidak secara menyeluruh. Ya, tidak secara menyeluruh. Bagaimana kalau untuk saudara Faruk, kan saudara Faruk ini aktif di organisasi ekstra PMI, biasanya pemikirannya ini kritik. Bagaimana saudara Faruk menanggapi hal tersebut? Kalau memang ada orang-orang luar yang ikut campur di dalam pembagian paket data, bagaimana saudara Faruk menanggapinya? Komentarlah sedikit tentang itu. Baik, lanjut. Boleh diulang kembali pertanyaannya karena suaranya putus-putus. Oh, siap. Kan saudara Faruk itu tadi menyinggung tentang pengiritan uang saku dan sempat juga mengomentari tentang uang saku itu kalau paketan data itu
disediakan oleh YIN kan, oleh kampus. Lah, bagaimana kalau paketan data yang diberikan oleh kampus tidak secara menyeluruh? Tidak secara menyeluruh. Tidak seapa? Tidak secara menyeluruh terbagi kepada anak-anak, kepada siswa mahasiswa lah. Bagaimana saudara Farid menyikapinya? Baik, menurut saya masalah paketan data yang tidak menyeluruh itu, sebelumnya pihak kampus itu memberikan informasi bahwa mahasiswa itu yang pertama harus mengirimkan nomor yang aktif di HP-nya biar bisa diisi oleh paketan. Mungkin yang tidak menyeluruh, paketan yang tidak menyeluruh itu, mahasiswa itu bisa jadi nomor yang dikirim itu ada salah satu nomor yang salah. Mungkin ketika dibagikan daluarsa begitu. Baik, terima kasih. Saya suka dengan komentar saudara tentang itu. Kalau memang itu bukan kesalahan dari kampus, kesalahan dari kami, ya tentunya itu positif lah. Kenapa? Karena kampus sudah menyediakan yang terbaik, gitu kan? Gimana? Suaranya putus-putus. Saya menarik dari perkataan saudara, komentar tentang yang paketan menyeluruh tetapi kendala dari mahasiswanya kan begitu. Ya, langsung saja karena ini berhubung dengan waktu dan jaringan yang putus-putus, saya ingin meminta closing statement dari Umar Faruk, dari saudara Umar, bagaimana pesan dan kesan bagi mahasiswa yang ikut kuliah daring. Sebelum saudara Faruk mengomentari tentang permintaan saya dalam closing statement, saya ingin berbicara sedikit. Tadi saudara sempat menyinggung bahwa ada kalanya apa itu? Pengiritan WhatsApp. Nah, coba saudara itu hubungkan dengan kesan pesan yang ada di komentar saudara tentang itu. Tapi di belakang nanti kalau komentar yang ingin saudara lontarkan terserah saudara bagaimana. Silakan. Mohon maaf, suaranya putus-putus ya kedengeran. Begini langsung berikan kesan pesan untuk saudara Faruk tentang pembelajaran kuliah online untuk mahasiswa sekarang. Kesan pesannya langsung. Kesannya, alhamdulillah kita bisa melakukan kuliah daring. Kuliah daring ini buatlah sebagai sebagai pengalaman saja. Kemudian pesan saya kepada mahasiswa yang masih kuliah daring, jangan lupa kita meskipun daring tetap belajar, tetap semangat. Kemudian tetap di rumah saja, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya saudara Faruk. Saya suka dengan komentar Anda seperti itu dan saya suka dengan jawaban-jawaban Anda tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa